Oke, kita kembali lagi dalam diskusi titik temu. Sekarang kita sudah ada di penghujung. Rasanya kita baru 2-3 segmen, tapi ternyata kita sudah ada di penghujung acara. Dan di sesi yang terakhir ini, saya ingin narasumber memberikan penjelasan yang lebih lebih strict to the point, karena kita perlu menilai. Tadi judulnya adalah Pilpres 2004 menguji kepemimpinan sipil dan militer. Jadi saya kira tugas dari kita masyarakat sipil itu adalah menilai dan memprediksi presiden yang akan datang. Gitu. Apa yang kita harapkan supaya di masa depan kita makin baik, tidak makin buruk. Tentu saja begitu. Nah, karena itu pertanyaan saya kepada saya ke Bung Ardi dulu. Apa yang Anda takutkan kalau Pak Prabowo jadi presiden? Ya, berapa hari lalu itu merupakan ulang tahun dari penyair yang hingga hari ini belum kembali, yaitu Widji Tukul. Gitu ya, Widji Tukul adalah satu dari 13 orang yang hilang, diculik pada era 97-98 yang sampai hari ini itu belum kembali. Nah, kekhawatiran masyarakat sipil atau publik tentu adalah praktik-praktik otoritarianisme pada masa Orde Baru yang dulu seperti kekerasan, penghilangan paksa dan seterusnya, kasus Marsinah ya, dan lain sebagainya, itu menjadi pelajaran dan tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Nah, kekhawatiran publik ini tentu sangat beralasan, gitu ya, karena masyarakat publik ya ingin membangun kehidupan yang lebih demokratis, membangun negara yang lebih maju, yang lebih berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar manusia yang hari ini itu juga menjadi tuntutan global. Kalau dulu itu mungkin diskusinya adalah masih sebatas hak sipil, politik, hak ekonomi begitu ya. Tapi hari ini itu sudah terkait dengan keamanan manusia. Keamanan manusia, bagaimana manusia bisa keberlangsungan hidup manusia di muka bumi itu orientasinya sudah ke sana gitu. Jadi hal-hal yang menjadi trauma di masa lalu, hal-hal yang menjadi catatan kelam di masa lalu itu harus menjadi pelajaran saya kira bagi publik dan juga tantangan bagi calon-calon presiden yang sudah muncul belakangan ini. Itu untuk catatan untuk Pak Prabowo. Untuk Ganjar? Termasuk ini untuk tiga-tiganya. Untuk tiga-tiganya, karena seperti dikatakan tadi, tidak tertutup kemungkinan bagi tiga-tiganya itu menjalankan praktik atau paradigma kepemimpinan yang militeristik gitu ya, yang menggunakan alat represif negara untuk menopang kekuasaannya gitu. Ini untuk semua bakal capres, termasuk Ganjar, termasuk Anies Baswedan. Saya ke Bung Arif. Arif, saya ingin Anda memberikan catatan satu persatu terhadap 3 calon. Kalau Prabowo, kita mesti ngomong bahwa catatan terhadap Pak Prabowo itu belajar dari pengalaman masa lalu. Banyak orang yang ngomong bahwa Pak Prabowo itu lekat sekali dengan masa kelam di masa lalu, berkaitan dengan dugaan keterlibatan penculikan, kehilangan sejumlah aktivis, lalu kemudian praktik kekerasan di masa lalu. Itu hal-hal yang selalu dialamatkan ke Pak Prabowo. Catatan Anda untuk Pak Prabowo? Saya pikir tiga-tiganya kalau memang mau maju ya harus menjadi halaman yang terbuka untuk dibaca oleh banyak orang ya. Mulai dari catatan masa lalunya sampai mimpi masa depannya. Itu dua-duanya harus dibaca. Dua-duanya dibaca, silakan baca satu persatu dulu. Ya,
Nah, kalau kita mau melihat catatan masa lalunya, tentu karena Prabowo ini yang paling senior, tidak hanya dari sisi usia, tapi juga usia karir. Dan memang dia seorang militer, Dan memang dia seorang militer. memang menjabat posisi strategis pada masa pemerintahan Orde Baru. Betul. Jadi boleh dibilang negativitasnya lebih banyak. Tapi tidak lalu bahwa dua yang lain itu kemudian tidak punya catatan negatif, ya, karena kita juga ingat bahwa misalnya Pilkada 2017 di Jakarta itu juga menjadi sangat diametrikal, ya, antara pendukung Anies dan pendukung Ahok waktu itu, yang luka akibat polarisasi itu masih kita rasakan bahkan sampai hari ini. Demikian pula Ganjar juga masih punya problem, ya, terutama dengan isu-isu lingkungan hidup. Jadi kalau misalnya isu tentang militer dan militerisme ini mau diangkat, saya kira ketiga-tiganya juga mesti kita beri catatan, karena kenyataannya tren dunia menunjukkan bahwa ancaman terbesar bagi demokrasi hari ini itu datang bukan dari kediktatoran militer, tapi dari pemimpin sipil hasil pemilu. Pemilunya bagus, tetapi hasilnya buruk, itu juga bisa terjadi. Yang kedua yang harus kita khawatirkan, dan sampai hari ini terjadi, adalah impunitas. Penghilangan terhadap 13 orang itu belum tuntas, ya. Demikian pula beberapa kasus lain yang celakanya di era Pak Jokowi kan ada upaya untuk menyelesaikannya dari sisi non-judisial yang itu mengarah pada impunitas. Bukan tidak mungkin 3 calon yang akan maju ini punya cara pikir yang sama. Jadi saya pikir yang harus diwaspadai itu bukan hanya kembalinya militer ke dalam politik, tapi juga bahwa kepemimpinan sipil bukan tidak mungkin itu melanggengkan dosa-dosa lama yang alih-alih diungkap tapi justru berusaha untuk dilupakan. Oke, saya ke Bung Rai. Siap. Apa catatan kritis Anda terhadap ketiga calon presiden ini, dan apa pesan Anda untuk mereka? Catatan kritis yang sangat mengkhawatirkan Parai sebagai seorang aktivis, sebagai seorang pengamat, sebagai seorang sipil. Ya tentu saya belum bisa berbicara karena tiga-tiganya belum sepenuhnya berbicara tentang hubungan sipil militer, ya, jauh ini. Saya agak membaca pikiran-pikirannya Anies di beberapa tempat, tapi belum masuk ke ranah itu. Belum juga dengan Ganjar. Kalau Pak, mungkin yang paling bisa kita baca itu ya Pak Prabowo, karena sudah 2 kali jadi calon presiden, ya kan. Sisa-sisa pikiran beliau di Pilpres 2014-19 itu saya kira masih bisa kita lacak konteksnya dengan hubungan sipil militer yang mungkin tidak strict itu bahasanya, tapi cara dia mandang demokrasi itu kayak apa gitu. Itu akan memperlihatkan kepada kita sebenarnya seperti apa yang mempersepsikan militer dalam ranah demokrasi. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, khususnya kepada Pak Prabowo ini kan menarik. Karena Pak Prabowo ini swing sebetulnya kan. Dari 2014-2019 itu relatif beliau agak di kanan. Ya kan? Tapi sekarang swingnya ke tengah dengan mengasosiasikan dirinya dengan Pak Jokowi yang begitu kuat, yang ia sudah pernah lawan 2 kali di dalam Pilpres. Nah, tentu gimana kita membaca perjalanan sejarah politiknya Pak Prabowo dari orang yang melawan kuat Pak Jokowi, lalu 2 periode keduanya masuk ke kekuasaan, gitu ya. Bergabung 5 tahun kedua bersama dengan Pak Jokowi, lalu kemudian menjadi orang yang kelihatan paling depan membela Jokowi. Nah, itu pun menarik menurut saya itu. Nah, itu khususnya kepada Pak Prabowo soal itu, ya. Nah, dan hanya Prabowo lah yang berani melakukan itu. Ya, saya tidak tahu. Itu kan dengan resiko juga, bukan tanpa resiko. Ya, saya tidak tahu apakah hanya Pak Prabowo.
yang sudah pasti ya Prabowo yang melakukannya gitu saat ini Oh, kan. iya. Ya kan? Apa yang lain akan melakukannya kita nggak tahu karena belum ada peristiwa melawan orang yang sama 2 kali dalam pemilu gitu ya, lalu bergabung, lalu menjadi pembela yang paling pembela yang paling depan. Dalam catatan saya sudah 5 kali setidaknya Pak Prabowo itu pidato tentang saya bersama Pak Jokowi, saya bersama Pak Jokowi. Kira-kira begitulah ya. Bahkan kalau mau bikin kabinetnya akan sama dengan kabinet Pak Jokowi. Kabinetnya Pak Jokowi ya, dan sebagainya. Jadi kalau kita ngikutin itu, Pak Jokowi 5 tahun terakhir ini ya tanda kutip cukup ramah dengan keterlibatan TNI dalam politik gitu loh kira-kira. Nah, apakah itu akan dilanjutkan juga oleh Pak Prabowo atau tidak? Nah, itu pertanyaannya dan lain-lainnya Oke. kita lihat di Pesan untuk 2 sipil ini. gini. Oke. Ganjar dan Enggak, ini pesan Anies. untuk semua bukan hanya Oh, oke. Jadi mengapa tema ini menurut saya penting? Karena harus kita ingatkan 2024 ini kita harus kembali melakukan konsolidasi demokrasi yang kedua. Saya kira kita tidak berbicara lagi peningkatan kualitas demokrasi karena setidaknya 5 tahun terakhir sudah kita sebutkan tadi itu penurunan kualitas demokrasi kita itu cukup mengkhawatirkan. Gitu. Nah di 2024 ini dari yang turun ini kita harus naikkan setidaknya sebelum tahun 2019 yang lalu, setidaknya sampai di situ. Nah inilah tugas menurut saya calon presiden yang akan datang dan tentu sih juga itu yang harus kita awasi sebagai pemilih. Sejauh mana mereka sensitif terhadap kebebasan berpendapat, toleransi, dialog, ya kan? Termasuk di dalamnya adalah hubungan sipil dan militer. Demokrasi itu prinsipnya adalah orang bebas, tetapi tetap harus dalam konteks profesional. Kalau sipil itu ngurus politik, bukan ngurusin senjata, gitu. TNI itu ngurusin senjata, bukan ngurusin politik. Itu namanya profesional. Jadi jangan sampai bolak-balik. Yang TNI, yang sipil kayak TNI, dikit-dikit udah nggak ada dialog, ya kan? Dikit-dikit hantam saja, misalnya begitu ya. Sementara TNI-nya ya berlagak kayak sipil gitu. Nah ini yang kita sebut bukan model demokrasi yang kita inginkan. Politik itu harus tetap dikawal oleh sipil gitu ya, sementara pertahanan itu harus tetap dikawal oleh masyarakat oleh militer. Nah saya kira itu salah satu faktor penting untuk konteks diskusi kita ini yang kita harus ingatkan bagaimana demokrasi 2024 yang lalu itu mengkonsolidasikan kembali wilayah sipil, wilayah militer, jangan sampai campur aduk sehingga kita sebagai sebuah bangsa yang demokratik, gitu ya kira-kira itu tidak tercampur adukan antara mana kewenangan sipil, mana kewenangan militer. Sebab kalau kita abu-abu di situ, kita akan kembali mengulang apa yang pernah kita lalui selama 32 tahun di era Orde Baru. Oke, Bung Rai terima kasih. Ini luar biasa. Bung Arief terima kasih. Sama-sama. Bung Ardi terima kasih banyak. Ternyata diskusi tentang kepemimpinan sipil dan militer ini selalu menjadi diskusi yang sangat menarik. Dan mudah-mudahan catatan kritis kita, pesan, masukan yang disampaikan oleh narasumber itu bisa didengar oleh calon presiden dan menjadi bahan untuk mereka ketika memimpin nanti atau dalam proses menuju upaya untuk meraih kepemimpinan nasional. Sekali lagi terima kasih untuk para narasumber. Saya Sebastian Salang dan Edi Koko produser acara ini beserta Christian mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam acara Titik Temu berikutnya. Terima kasih. Ya.